Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Bapak Mitra Yana. Perkenalkan, saya Hidayah Nurwahidah dengan nomor induk mahasiswa 21474477 PA 20486. Saya dari Program Sarjana Program Studi Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pilihan MIPA Frontier. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal yang diberikan pada ujian tengah semester, yaitu yang pertama, masalah yang paling urgent dalam pembangunan nasional. Yang kedua, solusi yang ditawarkan dikaitkan dengan bidang ilmu yang selama ini ditekuni. Saya akan membahas solusi yang ditawarkan dengan mengkaitkan bidang ilmu MIPA yang sudah saya pelajari. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara melalui berbagai program, kebijakan, dan investasi dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Berikut, saya akan membahas terlebih dahulu contoh-contoh dari pembangunan nasional dan penjelasan singkatnya. Yang pertama, kemiskinan. Menjamin bahwa seluruh penduduk memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perumahan, dan pendidikan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang adalah hal penting untuk menghindari ketidaksetaraan yang ekstrim dalam masyarakat, karena kesenjangan ekonomi dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Yang ketiga, pendidikan berkualitas. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Negara perlu berinvestasi dalam sistem pendidikan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang keempat, kesehatan masyarakat. Menjamin akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional. Penyakit menular dan tidak menular, serta kesehatan ibu dan anak adalah perhatian kesehatan masyarakat yang mendesak. Yang kelima, perubahan iklim. Perubahan iklim adalah masalah global yang memiliki dampak serius pada pembangunan nasional. Negara perlu mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempersiapkan diri menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi. Yang keenam, infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi sangat penting untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Yang ketujuh, ketahanan pangan. Makanan adalah kebutuhan dasar masyarakat atau manusia, dan kelaparan atau ketidakstabilan pasokan pangan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik yang serius. Dan masih banyak lagi masalah-masalah pembangunan nasional. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat perubahan iklim sebagai masalah yang urgent pada masa ini. Mengapa perubahan iklim termasuk masalah yang urgent dalam pembangunan nasional? Karena perubahan iklim adalah masalah global yang memiliki dampak serius pada pembangunan nasional, termasuk cuaca yang ekstrim, kenaikan permukaan air laut, kekeringan, dan gangguan ekosistem yang mengancam ketahanan pangan dan air bersih.
Berikut merupakan solusi yang ditawarkan yang saya kaitkan dengan bidang ilmu yang sudah saya pelajari, yaitu ilmu MIPA. Yang pertama, pemantauan iklim. Ilmu MIPA menghasilkan berbagai instrumen dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data iklim seperti suhu, curah hujan, kelembaban, dan tingkat CO2 di atmosfer. Informasi ini sangat penting untuk memahami tren perubahan iklim dan meramalkan perubahan yang akan datang. Ilmuwan kimia menggunakan model matematika dan komputer untuk menganalisis data ini dan membuat prediksi. Yang kedua, energi terbarukan. Matematika dan teknologi digunakan dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya terbarukan, seperti panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi ini lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, teknologi penyimpanan energi. Ilmu MIPA berkontribusi pada pengembangan teknologi penyimpanan energi yang lebih efisien, seperti baterai lithium-ion yang digunakan dalam mobil listrik. Hal ini memungkinkan penyimpanan energi dari sumber-sumber terbarukan untuk digunakan saat diperlukan. Yang keempat, pertanian berkelanjutan. Matematika dan ilmu pengetahuan digunakan dalam pengembangan teknik pertanian berkelanjutan, seperti sistem irigasi yang lebih efisien dan penggunaan pupuk yang tepat. Ini membantu mengurangi dampak pertanian terhadap perubahan iklim dan menjaga ketahanan pangan. Yang kelima, pemodelan iklim. Ilmuwan iklim menggunakan model matematika yang kompleks untuk memprediksi dampak perubahan iklim pada berbagai aspek, seperti suhu global, pola cuaca ekstrim, dan tingkat permukaan air laut. Pemodelan ini memungkinkan kita untuk merencanakan langkah-langkah adaptasi yang diperlukan. Yang keenam, pengurangan limbah dan polusi. Ilmu MIPA digunakan dalam pengembangan teknologi untuk mengurangi polusi dan limbah industri, seperti teknologi pemurnian udara dan air. Ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif lainnya pada lingkungan. Yang ketujuh, konservasi sumber daya. Matematika dan teknologi digunakan dalam pemantauan dan manajemen sumber daya alam, seperti hutan dan tanah. Ini membantu dalam pelestarian ekosistem yang berperan dalam mengatur iklim global. Yang kedelapan, pencegahan bencana alam. Ilmu MIPA digunakan untuk memahami pola bencana alam seperti badai, gempa bumi, dan banjir. Dengan pemahaman ini, kita dapat merencanakan infrastruktur dan rencana darurat yang lebih baik untuk mengurangi kerugian manusia dan kerusakan lingkungan akibat bencana alam. Nah, itu dia 8 solusi yang ditawarkan yang saya kaitkan dengan ilmu yang sudah saya pelajari, yaitu ilmu MIPA. Berikut adalah kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas berdasarkan 2 poin yang saya sebutkan di awal. Dengan menerapkan ilmu MIPA dalam berbagai aspek kebijakan dan praktik pengembangan nasional, kita dapat mengatasi masalah perubahan iklim secara efektif dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang lebih baik. Penting untuk menggabungkan kebijakan ilmu MIPA dengan pemahaman sosial dan ekonomi untuk mencapai solusi yang lebih holistik dalam menghadapi perubahan iklim. Baik,
Saya, rasa sudah cukup pembahasan tentang ujian tengah semester MIPA Frontier ini. Saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan harapan bahwa kita semua dapat bekerja sama untuk melindungi planet ini, planet bumi kita tercinta, untuk generasi yang akan datang. Mari berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim bersama-sama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau pemilihan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.